Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amran, NRP 11101818029 dari kelas 3 dan 4A. Pada video kali ini saya akan mensimulasikan praktikum ke-11 pada mata kuliah praktikum VLC dan perancangan logika yang berjudul perancangan FPGA dengan hierarki. Nah, di sini terdapat dua percobaan. Yang pertama itu percobaan untuk ROM, read only memory, yang ada pada modulnya. Kemudian untuk tugasnya adalah membuat program mengganti memori dengan RAM yang terdapat fungsi write and read dengan dua metode yang berbeda. Yang pertama itu DRAM atau distributed RAM, kemudian yang kedua ada block RAM. Nah, di sini langsung saja saya ke program utama. Nah, di sini untuk program utamanya sama seperti program pada ROM. Nah, di sini kita bisa melihat yang pertama itu ada clock div-nya untuk mengatur clocknya, dikarenakan pada simulasi clock yang digunakan terlalu cepat sehingga pada program ini menggunakan clock divider untuk memperlambat frekuensi clocknya. Kemudian yang kedua ada counter. Nah, di sini counternya sendiri berfungsi untuk melakukan counter up baik pada alamat dan data yang nantinya akan diinputkan. Dan ini berlaku untuk RAM dan blok RAM. Berlaku untuk distributed RAM dan blok RAM. Nah, di sini kita bisa melihat untuk program counternya. Nantinya send counter ini akan menjadi inputan bagi address dan data yang diinputkan baik pada distributed RAM dan blok RAM. Selanjutnya kita langsung ke RAM-nya. Nah, di sini untuk program utama pada RAM sendiri yang membedakan antara RAM dan distributed RAM dan blok RAM adalah pada bagian ini, di mana distributed RAM pada program ini kita bisa melihat bahwa untuk proses pengisian data dan pengeluaran data, write and read-nya sendiri berada pada proses yang berbeda. Artinya antara input dan output sendiri tidak sinkron. Di sini kita bisa melihat untuk mengisi data pada alamat tertentu. Dari sini kita bisa melihat DI adalah data input, kemudian RAM di sini artinya data yang diinputkan akan dimasukkan pada RAM dengan alamat sesuai dengan address yang terisi pada variabel A di sini. Untuk pengisian data pada RAM di sini pada mode distributed RAM itu membutuhkan clock. Jadi saat ada clock dan clock sama dengan 1 dan write enable sama dengan 1, maka data akan bisa diinputkan pada RAM, pada address RAM. Sedangkan outputnya meskipun tidak ada clock, tapi jika RAM di sini artinya jika dalam suatu alamat tertentu yang bernilai A, jika pada alamat tersebut terdapat data, maka akan langsung ditampilkan pada DO atau data out. Untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan nanti pada top level hierarki. Kemudian untuk blok RAM sendiri di sini kita bisa melihat untuk blok RAM di sini kemudian digunakan pada blok RAM di sini adalah force read mode, artinya dilakukan pembacaan data terlebih dahulu sebelum melakukan pengisian data pada alamat yang sama. Dan di sini untuk input dan outputnya, write and read-nya bersifat sinkron, artinya berada pada proses yang sama. Di sini kita bisa melihat
Kenapa dikatakan berada pada proses yang sama dan sinkron? Dikarenakan keduanya membutuhkan clock event dan clock sama dengan 1 untuk melakukan pengisian data dan pembacaan data. Di sini kita bisa melihat untuk eh, pembacaan datanya sendiri, if enable-nya harus bernilai 1 agar data pada alamat tertentu bisa ditampilkan pada data out. Sedangkan masih berada pada if yang sama, yaitu untuk menuliskan data pada RAM dengan alamat tertentu dengan data DI itu harus enable-nya harus bernilai 1, kemudian write enable-nya juga harus berlogika 1. Dan inilah yang membedakan antara distributed RAM dan block RAM, di mana pada distributed RAM bersifat asinkron, kemudian pada block RAM bersifat sinkron. Meskipun ada mode dari masing-masing kedua metode tersebut, ada yang read first mode dan ada yang write first mode. Kemudian kita ke top levelnya. Nantinya pada simulasi akan ditampilkan I/O yang terdapat pada entity top level hierarki di sini. Artinya ada clock, ada button, ada read room, kemudian ada LED, yang mana LED di sini merupakan data out pada ROM. Kemudian data out RAM merupakan data out pada distributed RAM. Kemudian data out RAM 2 merupakan data yang ditampilkan pada mode block RAM. Nah, di sini kita langsung saja ke komponen RAM untuk lebih jelasnya. Untuk clock dari masing-masing baik RAM maupun baik distributed RAM maupun block RAM sama-sama di-trigger oleh MCLK di sini. Kemudian pada RAM sendiri untuk melakukan pengisian data untuk melakukan mode write, terlebih dahulu harus mengaktifkan write enable. Dan di sini untuk write enable-nya langsung diinputkan bernilai 1, sehingga nantinya pada test ban tidak perlu diinputkan lagi karena nilai defaultnya sudah bernilai 1. Artinya kapan ada data yang diinputkan pada address tertentu, maka akan langsung ditampilkan. Kemudian untuk pada block RAM ada 2 yang diatur secara default di sini, yaitu write enable dan enable-nya. Dikarenakan pada block RAM untuk melakukan write, untuk melakukan pengisian data pada alamat harus mengaktifkan enable dan write enable. Dan sebenarnya ini bisa dilakukan pada test ban-nya, akan tapi untuk mempermudah pada simulasi ini, kita langsung saja melakukan default atau write enable harus di setting 1, kemudian enable-nya juga di setting 1. Kemudian di sini kita bisa melihat untuk A di sini merupakan address yang mana akan di-trigger atau dicaca oleh send counter yang akan melakukan counter up pada program di sini untuk U2-nya, yaitu counter. Kemudian untuk DI juga sama, baik pada distributed RAM maupun block RAM juga di counter pada U2 atau send counter. Artinya alamat dan data yang diinputkan memiliki tipe data yang sama dan label data yang sama. Selanjutnya kita langsung saja simulasikan. Terlebih dahulu saya akan close semua hasil simulasi. Bisa melihat bahwa
Untuk button di sini merupakan reset. Kemudian data yang awal di sini LED merupakan data ROM. Kemudian pada video ini saya hanya akan menjelaskan data yang ditampilkan pada data out RAM, kemudian data yang ditampilkan pada data out RAM 2. Langsung saja kita ke bagian ini, dan di sini kita bisa melihat bahwa yang membedakan antara distributed RAM, untuk membedakannya saya akan memberikan warna yang berbeda. Dan di sini untuk distributed RAM ada yang berwarna hijau, kemudian untuk block RAM adalah yang berwarna biru. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ketika program pertama kali dijalankan pada distributed RAM, data yang ditampilkan merupakan data yang berada pada alamat tertentu. Artinya pada distributed RAM, data yang ditampilkan data yang dikeluarkan merupakan data akan dikeluarkan jika pada alamat tertentu telah berisi sebuah data, meskipun pada saat tersebut belum ada clock yang diaktifkan. Nah, di sini kita bisa melihat di T yang sama antara distributed RAM dan block RAM adalah berbeda. Terlebih dahulu pada distributed RAM itu menampilkan data 000 dikarenakan pada alamat tersebut hanya terdapat karena pada alamat tersebut terdapat data yang bernilai 000. Kemudian untuk blok RAM-nya sendiri akan ditampilkan ketika terlebih dahulu melakukan write atau pengisian data pada alamat memori. Dan inilah yang membedakan antara blok RAM dan distributed RAM pada percobaan ini. Dikarenakan pada blok RAM di sini menggunakan mode write first mode, artinya akan melakukan penulisan data terlebih dahulu sebelum melakukan mengeluarkan data yang telah diinputkan. Untuk nilai yang ditampilkan pada blok RAM dan distributed RAM di sini merupakan data yang akan dicaca hingga nah, di sini untuk lebar datanya sendiri adalah 5 bit. Untuk lebih jelasnya kita ubah ke mode desimal. Nah, artinya di sini untuk data yang dicaca untuk data yang ditampilkan atau data yang diisi akan diisi untuk address pada untuk percobaan ini baik pada distributed RAM maupun block RAM terdapat 32 alamat memori yang masing-masing diisi dengan data yang bernilai 0 sampai 31, artinya terdapat 32 data. Begitu pula untuk blok RAM-nya. Mungkin hanya itu dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.